Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba Allah sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Ibadah salat merupakan ibadah yang sangat dekat kita dengan Allah. Ibadah salat, ibadah sembahyang merupakan ibadat sangat dekat kita dengan Allah. Bukan dalam arti ibadat lain tidak dekat. Jadi dikala kita dalam salat sudah merasa dekat dengan Allah, insya-Allah di luar salat kita juga akan senantiasa dekat dengan Allah. Mana buktinya? Ya, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan bahwa dalam bacaan Fatihah itu sebagaimana terdapat dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, ya, setiap kita membaca Fatihah dan masing-masing ayat, itu Allah menjawab bacaan kita. Mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, asara alayya abdi, ya, hambaku meyanjung aku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan antara hambaku. Sampai seterusnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah menjawab, wali abdi ma sa'ala, ku terima apa yang diminta oleh hambaku. Coba bayangkan, apakah kita terasa dan tidak terasa? Itulah bimbingan ilmu, ya, bimbingan sebagaimana Rasul sampaikan. Ini dalam bacaan Fatihah. Sementara yang lain, ya, rukuk kita, sujud kita, apalagi waktu sujud, ya, itu ditambah lagi, sedekat-dekatnya hambaku kepadaku adalah dikala dia sujud. Sujud, karena sujud itu merupakan bentuk perhambaan yang sangat tulus, yang sangat luar biasa, dan tidak ada gerakan seperti itu kecuali dalam sujud. Kalau Allah Subhanahu wa taala suruh sujud kepada Adam, itu bukan menyembah Adam. Kan Allah pernah suruh pada malaikat untuk sujud pada Adam. Allah perintah malaikat sujud pada Adam. Sujud semua anak Adam, sujud semua malaikat. Yang tidak sujud iblis. Kan masih ingat kita yang sering kita baca, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sampai berikutnya, ya, Allah perintahkan kepada malaikat sujud, fasajadu. Wa idz qala, Allah berfirman kepada malaikat,
fasajadu, sujudlah kepada Adam. Malaikat sujud semua. Illa iblis, kecuali enggak mau sujud iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, sujudnya malaikat kepada Adam bukan menyembah Adam, tapi tunduk pada perintah Allah. Jadi Allah ingin melihat bagaimana perbedaan antara malaikat dengan iblis. Iblis sombong. Jadi sifat yang paling menonjol pada iblis itu sombong. Tidak pantas saya sujud kepada Adam. Aku dijadikan dari api, sedangkan Adam dijadikan dari tanah. Aku lebih hebat daripada Adam. Adam dari tanah. Aku dari api. Unsur api lebih hebat daripada unsur tanah. Begitulah. Maka sifat sombong itu adalah sifat iblis. Sifat angkuh, sombong, membangga-banggakan diri, itu sifat iblis. Yang sudah di surga saja gara-gara sombong Allah usir, apalagi yang belum pernah masuk surga. Pemahaman seperti itu. Ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba itu angkuh, wastakbara, merasa dirinya lebih besar. Maka termasuklah dia orang yang ingkar pada perintah Allah. Jadi oleh kemudian kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, ini yang perlu kita rasakan dalam setiap ibadah salat dan setiap ibadah sembahyang kita mari rasakan bahwa kita seperti berdialog dengan Allah, seperti berdialog. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikala nanti pada satu ketika kita kembali pada Allah, bertemu dengan Allah, memang sudah biasa bertemu, tidak menjadi sesuatu yang asing. Ini hal-hal yang perlu kita renungi kembali. Maka dalam unsur salat itu ada dua, ada unsur syariatnya dan ada unsur tauhidnya. Ada unsur syariatnya dan ada unsur akidahnya. Tiga unsur ada, unsur syariat, unsur akidah dan unsur akhlak. Karena pembahasan dalam agama itu garis besarnya tiga. Maka yang pertama akidah, kemudian syariah, tiga akhlak. Hampir 23 tahun Rasulullah SAW menanamkan akidah di periode Makkah. 20 tahun Rasulullah menanamkan akidah kepada umat pada waktu itu. Maka dalam periode Makkah itu belum ada ibadat. Penuh ibadat seluruhnya adalah dalam periode Madinah, sekitar 10 tahun. Karena dakwah Rasulullah kan lebih kurang 23 tahun. Lebih lama pada penanaman akidah. Lebih lama pada penanaman bagaimana hati ini supaya tersimpan sebuah keyakinan. Tersimpan sebuah keyakinan. Di mana keyakinan itu walaupun tubuh mungkin sudah hancur, walaupun tubuh dicencang-cencang, walaupun tubuh disiksa, tapi keyakinan di dalam tidak hilang. Lagi Bilal bin Rabah dihimpit dengan batu besar, masih keluar dari mulutnya Allah. Itu contoh-contoh yang paling kuat akidah. Sampai meninggal Bilal bin Rabah, tapi tidak lepas Allah. Karena yang keluar dari lisan, dari mulut itu kan dalam hati, dari hati. Masyitah yang menjaga, yang bertugas di rumah Fir'aun, istana Fir'aun. Kan sampai disiksa dia. Disiksanya itu bukan langsung, pelan-pelan. Masukkan dalam sebuah kuali yang paling besar itu berita sahih itu. Dianiaya dulu. Masukkan dalam kuali yang besar. Ada dalam riwayat apakah dalam bentuk air, apakah dalam bentuk minyak. Pokoknya sedang mendidih lah.
dicampakkan anaknya, dicampakkan suaminya, baru dia giliran terakhir masih tanya juga, kamu mengaku tidak Fir'aun sebagai Tuhan? Tetap tidak, dia mengatakan, saya tidak, Tuhan saya Allah. Allah. Nah, itu bukti bahwa akidah yang kuat, keyakinan yang kuat, yang bersemi di dalam diri kita, yang bersemi dalam hati kita. Kita mudah melaksanakan segala perintah Allah justru karena panggilan hati, panggilan Allah itu. Demikian juga kita nafas-nafas terakhir Allah, Allah, Allah. Tidak mampu lagi la ilaha illallah. Seberat apapun sakit kita, yang namanya sakit mana ada enak. Menjelang sakratul maut sakit sekali itu. Tapi coba kita praktekkan, mampukah kita ucapkan Allah, Allah, ataupun aduh, robah aduh dengan Allah. Nah, kadang kita kan ada aduh, oh mak, panggil mama, coba kita robah. Kenapa panggil mama walaupun mama sudah meninggal? Karena kita merasa harus ada yang membantu. Maka anak dipukul oleh mama yang pukul, mama juga dipanggil. Jadi kalau lucu dah gupah oleh mak dia. Tapi mak si mahoi. Apa artinya? Dia minta perlindungan kepada orang yang memang tidak ada yang bisa memberikan perlindungan yang lain kecuali orang tuanya. Kan lucu Mama yang poh, mak yang mahoi sih. Tapi robahlah panggilan Allah, Allah, Allah. Maka metode dalam mengucapkan Allah itu kalau bisa sesuai dengan keluar masuknya nafas kita. Coba kita atur Allah, Allah, Allah. Dan sesuai juga dengan gerakan jantung. Coba kita lihat jantung di pompa darah itu. Allah, Allah, Allah. Sekarang juga cukup transparan itu gerakan jantung kita sebelah kiri ini. Seperti bertasbih dia. Dinampakkan sekarang dalam gambar-gambar itu kan. Nah, dalam gambar yang beriban berdenyut jantung. Allah, Allah, Allah. Masa di mulut kita enggak mampu kita ucapkan Allah? Sedangkan organ tubuh manusia itu seperti bertasbih pada Allah. Maka bertentanganlah apa yang dilakukan oleh organ tubuh kita dengan lisan kita. Maka sangat tidak cocok, berkontradiksi. Seperti orang berbuat dosa itu bertentangan dengan batin. Setiap orang berbuat dosa, batin enggak terima. Karena kaedahnya al-ismu mahaka fi sadrika wa karihta an yutali annas. Dosa itu salah satu cirinya dikala dilakukan bergetar hatinya, enggak mau terima. Mahaka fi sadrika, sesuatu yang membuat hatimu goncang. Itu wa karihta an yutali annas, dan orang berbuat dosa itu menghindari dan tidak senang ada orang lihat. Itu pengertian daripada dosa, walaupun sebahagian itu. Nah, maka oleh demikian kaum muslimin jamaah rahimakumullah, inilah hal-hal yang kita perkuat terus, kita ulang-ulang terus. Walaupun yang kita sampaikan ini berulang-ulang, namun yang namanya ilmu Allah itu sebagaimana kita sampaikan enggak pernah habis-habis. Nah, maka kita merasa senantiasa butuh kepada ilmu ini yang bisa menerangkan hati kita. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya bahwa tadi kami sampaikan ada 3 hal: akidah, syariat, akhlak. Nah, jadi kalau syariat itu dalam salat ya berdiri, rukun 13 lah, rukun yang 13 dalam ilmu fikih ya, berdiri ya. Kemudian ruku, sujud, duduk antara 2 sujud. Nah, ditambah yang sunat-sunat seperti memegang tangan begini, ini sunat hukumnya. Sunat, walaupun enggak pegang pun enggak apa-apa, sunat. Tapi manfaat cukup besar ini pegang tangan begini. Nah, waktu kita sudah meninggal, dia ambil tangan taruh begini terus. Jangan salah taruh, jangan kiri di atas. Taruh terus begini. Karena sebagian orang sudah meninggal kalau sudah lama udah kaku, cepat kaku sebagian.
Tapi sebahagian lembek terus dia, lembek sampai dimandikan lembek dia. Wallahu alam. Kita buat terus begini. Pertanda inilah menghadap Allah. Walaupun hukumnya sunat. Jadi yang sunat-sunat inilah menjadi akhlak gitu. Akhlak memperindah ibadat. Ya. Jadi itu syariat. Sedangkan akidah itu nilai-nilai tauhid adalah telah tadi terhubungnya hati kita dan Allah Subhanahu wa taala waktu salat. Bertemu hati kita dan Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Ya, salat itu adalah pertemuan langsung seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita rasakan. Kita tingkatkan terus. Ya, kalau selama ini mungkin baru pada pemahaman, tapi kita bawalah kepada sesungguh-sungguhnya keyakinan hati yang merasakan. Kemudian hidup kita ini dalam waktu tidak terasa kita sudah berada hampir bagian terakhir Zulhijjah 1443 Hijriah. Hari ini 17 mungkin 17 Zulhijjah. 17 Zulhijjah berarti kalau Idul Adha-nya hari keberapa ini? Hari ke-8 apa? Walaupun berbeda sedikit. Nah, yang kita ambil manfaat, kita ambil pemahaman ya, hidup ini dalam waktu setelah Zulhijjah, habis Zulhijjah 1443 Hijriah bersambung dengan 1444 Hijriah, bertemu dengan Muharram lagi. Dalam setiap waktu ini ada kesempatan-kesempatan beribadat. Kesempatan-kesempatan beribadat. Tidak pernah sunyi daripada kesempatan beribadat. Dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu puncak amal ibadat yang paling tinggi nilainya. 1 sampai 9 diisi dengan ibadah puasa. 10 kurban. 11, 12, 13 kurban. Apa yang paling penting setelah beribadat? Kita berdoa semoga semua amal ibadah itu Allah terima. Begitu terima oleh Allah. Cara kita mengantarkan ibadat pada Allah dengan doa. Kita doa, kita antar sehingga segala amal ibadah itu kita berharap. Raja namanya, raja itu penuh optimis semoga Allah terima, dan khaufun, takut kalau seandainya Allah tidak terima. Antara raja dan khauf. Raja itu artinya kita betul-betul mengharap pada Allah, ya Allah terimalah ibadah saya walaupun dengan bahasa kita sendiri. Nah itu. Jadi doa itu sebagai pengantar dia. Ya Allah terima ibadah lo, ya Allah terima ibadah lo. Berselamat iman lon wa deluwa pada ron, ya Allah terimalah. Itu kita doakan terus. Baguskanlah di saat akhir hayat saya, ya Allah. Itu. Dalam hadis kudusi dikatakan, aku sangat senang kepada hambaku yang senantiasa bermanja-manja denganku. Itu kalimatnya. Apa artinya? Allah sangat senang dikala kita terus berdoa kepadanya. Bermanja-manja. Kalimat bermanja-manja itu dekat sekali. Ya Allah, Allah. Ya, berengek-rengek kepada Allah. Kalau dengan manusia kita bermanja-manja, nggak ada open. Sekali, dua kali, tiga kali nggak ada open lagi. Tapi dengan Allah justru Allah buka peluang. Nah, jadi kita antarkan ibadah-ibadah itu dengan doa. Dengan doa. Ini berselang sebentar, berselang. Ya, kemudian nanti Muharram, kesempatan beribadah. Jamaah haji sudah mulai pulang ini, sudah pulang. Di kaum muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari tausiah singkat kita di subuh pagi hari yang penuh berkah ini, ya, marilah kita merasakan bahwa dikala kita ibadah salat sembahyang, kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan inilah yang akan dapat membantu kita dikala kita dalam sesungguhnya menghadap Allah, kembali pada Allah, itu kita meninggal. Nah, itu hikmahnya. Jadi berkelanjutan dia.
Yang kedua, marilah kita padukan 3 unsur dalam ibadat. 3 unsur dalam kajian Islam ini, unsur akidah, unsur syariah, dan unsur akhlak. Malah Nabi mengatakan orang yang paling bagus dalam hidup ini ahsanu khuluqa. Ayu mu'min afdal, mukmin yang mana yang paling utama? Ahsanu khuluqa, mukmin yang bagus akhlak. Wa ayyu mu'min akyas, mukmin yang mana yang paling cerdas? Aksaru zikra lil maut wa ahsanu isti'dadan lima ba'dahu. Mukmin yang cerdas, mukmin yang banyak ingat mati dan bagus persiapan setelah mati. Itu mukmin yang cerdas. Bukan pandai dibilang, karena banyak orang pandai tapi enggak cerdas. Ya, banyak orang pandai tapi enggak cerdas. Banyak orang tahu tapi tidak mampu mengamalkan. Contoh kecil saja, ada tulisan jangan buang sampah di sini. Bisa dia baca, kan pandai, tapi dibuang juga. Apa maknanya itu? Itu contoh pandai tapi bodoh. Ya, hidup bangai lancareng. Jadi kita padukan 3 ini, akidah, syariat, dan akhlak. Menyatu, itulah baru menjadi manusia yang paripurna, manusia yang sempurna. Kemudian terakhir sekali, waktu-waktu ini mari kita manfaatkan. Mudah-mudahan tidak ada waktu yang tersia-siakan. Ya, satu waktu saja kita tidak bisa berbuat sesuatu yang baik, kita merasa rugi. Inilah hal yang paling penting. Mudah-mudahan hidup kita ini bahagia di dunia, dan kalau kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima kita sebagai hambanya yang pulang kepada Allah dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.